Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya, Bribtu Yasinta. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Korlantas Polri kembali melaksanakan pelatihan pengelolaan kendaraan listrik berbasis baterai dalam rangka mendukung perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Kegiatan ini dilakukan untuk mengubah kebiasaan baru dari mengemudikan kendaraan konvensional atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil beralih menggunakan kendaraan berbasis listrik, sehingga masih banyak lagi yang perlu dipahami serta dipelajari dari spesifikasi kendaraan berbasis baterai tersebut. Korlantas Polri kembali melaksanakan pelatihan pengelolaan kendaraan listrik berbasis baterai dalam rangka mendukung perhelatan konversi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Dirgakum Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi Aan Suhanan membuka langsung pelatihan yang dilakukan selama 3 hari pada 2 hingga 4 November 2022. Acara dihadiri lebih dari 200 personil bantuan kendali operasi atau BKO Paspampres yang akan mengawal tamu VVIP selama pelaksanaan kegiatan KTT G20. Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melalui Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menyampaikan personil untuk memahami agar meminimalisir hambatan pada saat mengawaki kendaraan-kendaraan listrik tersebut. Menurut Brigjen Pol Aan Suhanan, kegiatan ini dilakukan untuk mengubah kebiasaan baru dari mengemudi kendaraan konvensional atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil beralih menggunakan kendaraan berbasis listrik, sehingga masih banyak lagi yang perlu dipahami serta dipelajari dari spesifikasi kendaraan berbasis baterai tersebut. Kegiatan pelatihan pengelolaan kendaraan listrik berbasis baterai ini juga dilakukan agar para personil memahami karakteristik dari kendaraan listrik baik roda 2 dan roda 4 dengan performance spesifikasi teknis dan pengetahuan umum lainnya. Diharapkan personil yang mengawaki sudah benar-benar memahami pengoperasional fitur, karakteristik kedua jenis kendaraan tersebut agar meminimalisir hambatan. Selain itu, akan dilakukan latihan pengamanan rangkaian formasi pengawalan termasuk rute-rute yang akan dilalui para delegasi dan tamu VVIP termasuk rute alternatif yang akan dilalui. Brigjen Pol Aan Suhanan menambahkan, pihaknya juga akan melatih personil dengan alat-alat yang akan digunakan pada saat melakukan pengawalan, seperti salah satunya penggunaan body cam, sehingga akan mengetahui keadaan dan situasi yang ada di sepanjang rute ini live streaming, sehingga dapat langsung dimonitor oleh posko yang ada di ITCD, sehingga semua kegiatan ini dapat dikendalikan semua dari posko. Pihaknya menekan kepada para personil yang akan mengawaki kendaraan listrik dalam rangkaian kegiatan, agar benar-benar menguasai keterampilan dalam mengemudi dan melakukan tindakan dengan mengedepankan sifat humanis. Ini pelatihan ini ya, yang pertama untuk pengenalan personil yang biasanya menggunakan kendaraan konvensional yang berbasis fosil, sekarang menggunakan kendaraan yang berbasis listrik. Tentu ini banyak sekali perbedaan-perbedaan spesifikasi teknis ya yang ada di motor berbasis listrik ini, termasuk dalam pengoperasionalnya. Membawa kendaraan listrik tersebut. Kemudian hari ini juga kita latihkan tentang rangkaian formasi pengawalan ya, termasuk rute-rute nanti yang akan dilalui, termasuk rute-rute alternatif yang akan dilalui. Ini kita perkenalkan pada hari ini dan besok ya. Kemudian kita juga akan melatihkan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pengawalan. Jadi mudah-mudahan. Dalam pelatihan ini dihadiri Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi, Kasubditwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Juni, Dirlantas Polda Bali Kombes Pol Rumino Ardano, didampingi jajaran Korlantas Polri lainnya. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mendampingi Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono saat kunjungan di Bali terkait persiapan pengamanan presidensi G20. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan pelaksanaan presidensi G20 berjalan dengan baik.
Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono melakukan kunjungan di Bali terkait persiapan pengamanan presidensi G20. Menurutnya, seluruh persiapan dinilainya sudah cukup baik. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan kunjungan ke venue GWK, Posko BKO Korlantas Polri dan Posko Comment Center ITDC didampingi Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Riko Amelza, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Kakor Polri Irjen Pol Firman Santia Budi dan sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya. Menurut Komjen Pol Gatot Edi Pramono, pelaksanaan Tactical Forward Games yang sudah dilaksanakan kemarin sudah berjalan cukup baik. Untuk pelaksanaan berikutnya diimplementasikan dalam bentuk latihan praoperasi yang nantinya akan disaksikan Kapolri agar pengamanan berjalan dengan baik. Komjen Pol Gatot Edi Pramono menambahkan bahwa persiapan selain pengamanan juga ada venue-venue yang sudah terlihat memadai dan siap digunakan seperti lokasi GWK, Posko Tragia BKO Korlantas Polri dan Comment Center ITDC Nusa Dua. Komjen Pol Gatot Edi Pramono berharap persiapan yang sudah dilakukan ini nantinya berjalan dengan baik saat waktunya tiba dalam pengamanan presidensi G20 di Bali. Kita melihat kesiapan pengamanan daripada anggota kita dalam rangka presidensi G20, termasuk koordinasinya dengan teman-teman TNI dan stakeholder terkait lainnya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana pelaksanaan tactical floor game di dalam pengamanan ini sudah cukup baik, masih ada perbaikan-perbaikan ya. Nanti akan dilengkapi untuk pelaksanaan berikutnya yang diimplementasikan dalam bentuk latihan praoperasi, dan juga nanti mungkin Pak Kapolri akan melihat tactical floor game yang sudah kemarin ada evaluasi dari kita semuanya. Untuk diketahui, Polri dalam pelaksanaan pengamanan G20 di Bali pada November mendatang akan menggelar operasi Puri Agung Terpusat mulai 8 sampai 17 November 2022. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri melepas kloter terakhir ratusan personil bawah kendali operasi atau BKO atau Satgas Pengamanan Pengawalan Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 di Bali. Seluruh jajaran diminta bersikap humanis dalam menjalankan tugas selama kegiatan KTT G20 berlangsung. Korlantas Polri melepas kloter terakhir ratusan personil bawah kendali operasi BKO Satgas Pengamanan Pengawalan Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 di Bali. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, dengan melepas kloter terakhir, secara keseluruhan personil BKO dari Korlantas dan jajaran telah siap untuk mendukung kegiatan KTT G20. Brigjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan, sesampainya di Bali, para personil BKO tersebut akan diberikan pelatihan selama 3 hari tentang pengelolaan kendaraan karena kendaraan yang akan digunakan adalah kendaraan berbasis baterai. Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan, para personil yang diberangkatkan ke Bali adalah duta dari Polri dari Korlantas untuk mengamankan salah satu event internasional. Brigjen Pol Aan Suhanan meminta seluruh jajaran bersikap humanis dalam menjalankan tugas selama kegiatan KTT G20 di Bali. Ini adalah kloter terakhir, tadi kita lepas ada 80 kendaraan roda 4, kemudian personil ada 265 personil. Ini sebagai kloter terakhir, jadi secara keseluruhan untuk BKO dari Korlantas dan jajaran untuk mendukung KTT G20 ini sudah berangkat semuanya. Kemudian nanti setelah sampai di Bali kita akan beri pelatihan ya. Pelatihan selama 3 hari, nanti pengelolaan kendaraan, karena kendaraan yang akan digunakan adalah kendaraan bermotor yang berbasis baterai, ya. Sehingga kita akan perkenalkan, kemudian kita akan berikan keterampilan mengemudi, kemudian sampai kepada pengetahuan tentang kegiatan yang ada di Bali ini. Lebih lanjut, Brigjen Pol Aan Suhanan berharap KTT G20 berjalan lancar dan aman, masyarakat Bali serta masyarakat Indonesia dapat bersama-sama mengamankan acara yang bertaraf internasional ini. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri.
Korlantas Polri melalui Subdit Laka Ditgakum Korlantas Polri menggelar ANEF Data Laka Lantas dan Verifikasi Integrated Road Safety Management System atau IRSMS. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personil lalu lintas dalam pengelolaan data laka dan verifikasi. Tingkatkan kemampuan personil lalu lintas dalam pengelolaan data laka dan verifikasi Integrated Road Safety Management System atau IRSMS. Korlantas Polri melalui Subdit Laka Ditgakum Korlantas Polri menggelar ANEF Data Laka Lantas dan verifikasi yang dilaksanakan di Jakarta. Sebanyak 170 peserta dari Satuan Lalu Lintas Unit Laka Lantas, Polda dan Polres jajaran se-Indonesia mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini dibuka oleh Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Hotman Sirait, mewakili Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan. Dalam arahan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan yang disampaikan Kasubdit Laka Kombes Pol Hotman Sirait, bahwa kegiatan ini sangat penting demi mendukung program keselamatan lalu lintas. Selain ANEF, juga terdapat latihan kemampuan terhadap operator IRSMS dalam menginput data, pelatihan menghitung presenter damage dari kendaraan yang terlibat kecelakaan, baik dari presentasi maupun dari kerugian material. ANEF ini penting dilakukan untuk kemudian nanti bisa melakukan langkah untuk berikutnya dalam mengantisipasi kecelakaan yang terjadi. Bekerja kita berdasarkan data itu sehingga diharapkan nantinya kecelakaan dapat berkurang. Selain ANEF, kita juga ada hari ini juga beberapa hari ke depan juga akan ada latihan kemampuan terhadap operator IRSMS itu sendiri dalam menginput data, dan ada nanti pelatihan juga untuk menghitung persentase damage dari kendaraan yang terlibat kecelakaan, baik secara persentase maupun segi kerugian materialnya berapa. Nanti akan dilatihkan juga di minggu ini. Kombes Pol Hotman Sirait menambahkan, data IRSMS ini digunakan oleh stakeholder lain seperti Bappenas, Kemenhub, dan Kementerian PUPR terkait kecelakaan yang disebabkan faktor jalan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korps Lalu Lintas Polri akan memaksimalkan penegakan hukum berbasis IT, yakni tilang elektronik atau ETLE, sesuai instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, tertuang dalam surat telegram Kapolri pada 18 Oktober 2022. Direktur Penegakan Hukum Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan menyampaikan, pihaknya siap memaksimalkan perang tilang elektronik atau ETLE, diiringi dengan pembaharuan regulasi tindak lanjut peraturan kepolisian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan penindakan pelanggaran lalu lintas. Diketahui pada pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Ada pula pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Di era 4.0 ini ingin memaksimalkan ETLE, ini payung hukum ini harus mengimbangi kebijakan Kapolri secara tertulis, ya, secara tertulis, sehingga anggota yang ada di lapangan, kemudian ETLE yang sudah kita bangun, ya, ini bisa dengan percaya diri, ya, melakukan aktivitasnya dengan tidak ada keraguan-keraguan. Di dalam pasal tersebut mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, itu berdasarkan hasil penemuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik. Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Dalam peraturan kepolisian, terdapat penegakan hukum non-yustisil, yakni dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas sebagai bentuk perlindungan dari negara terhadap masyarakatnya. Brigjen Pol Aan Suhanan meminta kepada para anggota di lapangan agar tetap melakukan tugas penegakan hukum, namun penegakan hukum kali ini berbentuk edukasi serta teguran. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Dari Bandung, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Pemirsa, mari tertib berlalu lintas, mematuhi arahan petugas kami di lapangan, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami, baik dalam bentuk video dan foto. Jangan lupa untuk kirim dan mention Instagram @NTMC Polri, disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk mengetahui arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Saya Bribtu Yasinta, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib dan salam presisi.